Waalaikumsalam. Selamat datang Ibu. Mari silakan duduk. Ya Ibu, terima kasih. Baik Ibu, perkenalkan saya Bidan Deda Komala. Saya bertugas pada siang hari ini Ibu. Mohon maaf Ibu, atas nama siapa? Saya atas nama Ibu Rubia. Ibu Rubu ya. Ya, Umurnya berapa Ibu? 25 tahun Ibu. 25 tahun. Alamatnya di mana Ibu? Dasan Papen. Dasan Papen. Ibu mohon maaf, anaknya sudah berapa Ibu ya? Anak saya baru 2 Ibu. Anaknya yang terakhir berumur berapa Ibu? 2 tahun. Baru 2 tahun ya. Baik Ibu, sebelum melakukan tindakan, saya mohon izin tutup pintu dulu ya untuk menjaga privasi pasien. Ya, Baik Ibu, tunggu sebentar ya. Baik Ibu, jadi ada yang bisa saya bantu Ibu? saya kesini tuh ingin memasang KB implan Ibu. Oh, baik. Ibu ingin menggunakan alat kontrasepsi implan Ibu ya. Jadi sebelumnya apakah Ibu pernah menggunakan alat kontrasepsi yang lain? Jadi kemarin saya pernah menggunakan alat kontrasepsi lain Ibu. Iya. KB suntik 3 bulan itu Ibu. Iya Ibu. Jadi sekarang Ibu ingin menggunakan implan ya. Jadi kenapa Ibu memilih KB implan? Jadi kemarin kan saya menggunakan suntik Ibu. Nah sekarang itu saya pengen menggunakan KB implan karena jangka waktunya kan lebih lama, lebih panjang daripada suntik itu harus tiap bulan harus suntik gitu. Baik Ibu ya. Apakah sebelumnya Ibu pernah mendengar KB implan itu apa sih? Mungkin dari tetangga atau dari keluarga Ibu? Pernah Ibu, cuman belum jelas makanya saya ingin ke sini menggunakan biar dijelaskan sama Ibu langsung. Baik Ibu. Jadi nanti di sini kami akan melakukan tindakan pemasangan implan terhadap Ibu. Nah, setelah kami melakukan tindakan, nanti ada konseling pasca pemasangannya Ibu ya. Jadi nanti setelah kami melakukan tindakan, nanti kami akan jelaskan gitu apa saja sih apa saja yang harus Ibu jaga atau bagaimana cara menjaga kebersihan ataupun luka nanti bekas pemasangan implannya. Jadi seperti itu Ibu ya. Nah, sebelum kami melakukan tindakan, di sini kami punya surat persetujuan. Jadi Ibu harus tanda tangan surat persetujuannya dulu Ibu ya untuk supaya kami bisa melakukan tindakan. Silahkan Ibu bisa tanda tangan dulu. Baik Ibu. Nah, jika Ibu sudah tanda tangan berarti Ibu sudah bersedia ya. Mari Ibu silakan Ibu ikut saya untuk ke ruang tindakan untuk kita melakukan tindakan pemasangan. Baik, silakan Ibu. Baik Ibu, tadi kan kita sudah melakukan tindakan pemasangan implan. Nah, jadi di sini kami ada konseling untuk pasca pemasangannya Ibu ya. Nah, jadi di sini yang pertama yaitu bagaimana cara menjaga daerah insisi. Nah, di sini Ibu harus menjaga luka tempat pemasangan implan yang tadi itu supaya tetap kering dan tetap bersih selama 48 jam yang pertama Ibu ya. Jadi tidak boleh terkena air ataupun tidak boleh kotor Ibu ya. Ini tujuannya untuk mencegah terjadinya infeksi. Dan plester penutupnya yang tadi bekas luka itu tidak boleh Ibu buka Ibu ya selama lukanya belum sembuh. Itu untuk menghindari terjadinya infeksi. Jadi seperti itu Ibu ya. Nah, kita lanjut saja ke kondisi luka. Jadi biasanya di sini kondisi lukanya biasanya itu nanti akan timbul rasa perih, terjadi pembengkakan, terjadi juga nanti adanya lebam. Seperti itu Ibu ya. Tapi Ibu jangan khawatir karena itu merupakan memang wajar terjadi setelah pemasangan implan. Jadi Ibu tidak perlu panik jika masih ciri-ciri yang tadi itu timbul secara wajar gitu seperti itu ya. Itu memang tanda-tanda setelah pemasangan implan.
beraktivitas, akan tetapi ibu bisa beraktivitas sehari-hari seperti biasa, akan tetapi ada hal-hal yang harus ibu hindari. Misalnya contohnya aktivitas yang dalam bentuk benturan atau gesekan, dan bisa juga penekanan pada daerah insisi. Nah, sebisa mungkin ibu harus menghindari itu semua ya, jangan sampai terjadi terbentur ataupun nanti terjadinya gesekan dan juga terjadinya penekanan pada luka, pada daerah luka ya. Sebisa mungkin ibu bisa hindari seperti itu. Nah, jadi selanjutnya tanda-tanda infeksi. Biasanya di sini tanda-tanda infeksi itu muncul seperti misalnya demam, terjadinya peradangan, rasa sakit menetap selama beberapa hari. Nah, jika ini timbul berarti itu kemungkinan adanya infeksi ya ibu. Jika ada timbul demam ataupun peradangan, ibu bisa langsung kontrolkan ke tenaga kesehatan. Jadi seperti itu karena itu merupakan tanda-tanda infeksi dari pemasangan implan seperti itu ya. Nah, jadi dari penjelasan saya, apakah ibu sudah mengerti? Ya, ibu, saya sudah mengerti. Baik, kita lanjut saja ibu ya jika ibu sudah mengerti. Nah, jadinya di sini kondisi IMS. Nah, implan ini biasanya tidak melindungi ibu dari yang namanya penyakit IMS ibu ya. Nah, jadi apa sih IMS itu? IMS itu merupakan penyakit menular seksual. Nah, jadi KB implan ini tidak bisa melindungi ibu dari penyakit IMS. Jadi seperti itu ibu. KB implan ini juga tidak bisa melindungi ibu dari yang namanya penyakit HIV/AIDS. Itu merupakan kekurangannya ibu ya. Jadi implan ini tidak bisa melindungi ibu dari penyakit IMS dan HIV/AIDS. Jadi seperti itu ibu. Nah, jika pemasang memiliki resiko, perlu penggunaan kondom untuk melakukan hubungan seksual gitu. Misalnya jika pasien itu terkena HIV/AIDS, itu disarankan untuk menggunakan kondom pada saat berhubungan seksual untuk melindungi pasien dari penyakit IMS dan HIV/AIDS. Jadi seperti itu ya. Lanjut ke masa kerja implan. Masa kerja implan itu di sini ibu biasanya implan itu jangka pemasangannya itu tuh dalam jangka waktu 3 tahun. Jadi implan ini bisa bertahan selama 3 tahun ibu ya. Jadi ini merupakan waktu yang lama dan panjang ya, seperti itu ibu ya. Nah, lanjut ke jadwal kunjungan ulangnya atau kunjungan ke klinik. Ibu di sini ketika ibu ingin mencabut implan, amenorrhea yang disertai nyeri perut bagian bawah, perdarahan pervaginam yang banyak, rasa nyeri pada lengan, luka bekas insisi mengeluarkan nanah atau darah, ekspulsi batang implan. Nah, jadi ini maksudnya ketika yang saya sebutkan tadi itu terjadi, misalnya terjadinya ekspulsi implan, tiba-tiba implannya hilang atau tiba-tiba nggak ada gitu, ibu bisa langsung ke klinik untuk melakukan kontrol. Jadi seperti itu misalnya, atau kalau terjadi perdarahan yang banyak atau yang menimbulkan nanah gitu, seperti itu ibu bisa langsung cepat ke tenaga kesehatan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi ketika gejala-gejala yang saya sebutkan tadi itu timbul, maka ibu bisa segera untuk melakukan kontrol ke tenaga kesehatan terdekat ibu ya. Nah, jadi seperti itu penjelasan saya tentang KB implan ibu. Nah, dari penjelasan saya, apakah ibu sudah paham atau mungkin ibu ingin bertanya atau ada yang belum dimengerti ibu? Baik ibu, saya sudah mengerti. Nah, baik, jika ibu sudah mengerti, saya rasa penjelasan saya sudah cukup ya. Jika ada keluhan nanti ibu bisa datang ke tenaga kesehatan dan
Ibu atas kunjungannya. Nanti jika ada keluhan-keluhan yang lain, Ibu bisa datang untuk konsultasi Ibu ya. Nah, baik Ibu, cukup sekian penjelasan saya. Terima kasih atas kunjungannya Ibu. Ya. Baik Ibu, mari silakan.